Teman-teman, ada kisah mencengangkan yang harus saya bagikan. Politikus Nasdem Ahmad Sahroni ternyata mengalami momen mendebarkan saat rumahnya dijarah. Bayangkan, beliau terpaksa bersembunyi di toilet selama 7 jam penuh. Ahmad Sahroni ternyata terjebak di toilet selama 7 jam saat rumahnya dijarah. Sahroni terjebak dalam kamar mandi yang bertempat di lantai 4, sekaligus rooftop rumahnya itu selama sekitar 7 jam dari sore hingga malam. Politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, berada di rumah saat massa menggeruduk dan menjarah kediamannya pada akhir Agustus lalu. Dia bersembunyi di sebuah toilet berukuran sekitar 3 meter persegi, sehingga keberadaannya ketika itu tidak diketahui orang. Sahroni terjebak dalam kamar mandi yang bertempat di lantai 4, sekaligus rooftop rumahnya itu selama sekitar 7 jam dari sore hingga malam. Selama itu, massa menjarah dan merusak isi rumah Sahroni yang beralamat di Jalan Swasembada Timur, 22 Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Cerita tersebut diungkapkan oleh Tabroni, staf pribadi Sahroni, yang berada di lokasi saat penjarahan berlangsung. Waktu itu, dia, Sahroni, sembunyi di kamar mandi, kata Tabroni kepada Tempo pada Rabu, 24 September tahun 2025. Menurut Tabroni, pintu kamar mandi kecil di rooftop tersebut tidak dikunci oleh Sahroni saat bersembunyi. Sahroni mengotori wajahnya dengan tanah dan debu agar tidak dikenal orang jika ada yang masuk ke toilet itu. Tabroni berujar, seseorang tidak dikenal sempat memergoki Sahroni di tempatnya bersembunyi. Namun, orang itu tidak menyadari bahwa yang bersembunyi adalah Sahroni. Sahroni cerita, ada yang tiba-tiba masuk, sempat senterin dia, dan tanya, "Kamu siapa?" "Saya penjaga rumah," tutur Tabroni. Orang itu, kata Tabroni, lalu pergi setelah menyuruh Sahroni diam dan tidak kemana-mana. Sebab, keadaan rumah saat itu belum aman. Sahroni mulai bersembunyi di toilet tersebut pada sore hari setelah massa datang. Menurut Tabroni, massa mulai mencoba merobohkan pagar rumah pada sekitar jam 15:30 WIB. Saat itu, massa juga melempari rumah Sahroni dengan batu. Di dalam, Sahroni sedang bersama stafnya dan sejumlah tamu. Ada 8 orang yang terjebak di dalam rumah saat massa datang. Mereka pun lari ke rooftop rumah untuk menyelamatkan diri. Namanya panik kan. Begitu sudah lempar-lemparan batu, pagar sudah digoyang-goyang. Mereka naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Ucap Tabroni yang tidak ikut terjebak karena sempat keluar rumah sesaat sebelum massa datang. Tabroni menyebut orang-orang yang berada di dalam rumah berupaya menyelamatkan diri dengan berbagai cara, di antaranya dengan bersembunyi maupun melompat ke rumah tetangga dari atap. Warga sekitar tidak bersedia mengkonfirmasi cerita tersebut. Sahroni tidak membawa telepon genggam saat bersembunyi. Tas yang berisi handphonenya tertinggal di dalam rumah dan hilang saat penjarahan. Tabroni dan staf Sahroni lainnya tak bisa mengontak atasan mereka itu hingga malam. Mereka baru mengetahui kabar Sahroni pada sekitar pukul 22 WIB setelah dihubungi oleh Feby Belenda, istri Sahroni, yang berada di luar Jakarta. Ternyata, Sahroni telah berhasil memanjat atap dan masuk ke rumah salah satu tetangganya. Politikus Nasdem itu kemudian meminjam telepon tetangganya itu untuk menghubungi istrinya. Itu satu-satunya nomor handphone yang beliau ingat, kata Tabroni. Ketua RT setempat, Yuri Disman, mengatakan warga sempat menutup akses gang menuju rumah Sahroni setelah peristiwa penjarahan. Tujuannya untuk mencegah orang yang tidak tinggal di daerah itu berlalu lalang. Portal yang dipasang warga itu kini telah diturunkan. Saat ini sudah kembali normal, kata Yuri Disman saat ditemui Tempo di rumahnya pada Selasa, 23 September tahun 2025. Penyerangan rumah Sahroni berlangsung di tengah unjuk rasa yang berakhir kericuhan di Jakarta pada akhir Agustus tahun 2025. Rumah Sahroni menjadi sasaran setelah ucapan legislator Nasdem itu di media massa disorot publik. Ketika itu, Sahroni mengomentari salah satu tuntutan yang muncul di tengah demonstrasi,
yaitu pembubaran DPR. Sahroni mengatakan tidak sepakat dengan desakan tersebut. Dia menyebut pihak-pihak yang menuntut pembubaran legislatif sebagai orang tolol. Partai Nasdem saat ini menonaktifkan Sahroni sebagai anggota DPR. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa subscribe Cerita BBG dan aktifkan notifikasi untuk cerita menarik lainnya.